Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alna Anggi Setianingsih. Di sini saya akan mereview modul yang sudah saya buat dengan judul Pembelajaran Bahasa Indonesia Tema 3 Kegiatanku Subtema 1 untuk keterampilan berbicara siswa kelas 1 SD. Nah, di sini sampulnya saya memberikan sebuah gambar dengan gambar lambang Garuda Pancasila karena nantinya ada sangkut pautnya dengan materi yang akan kita bahas. Sebelum kita masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada pada modul ini. Yang pertama yaitu ada kata pengantar. Selanjutnya yaitu daftar isi. Daftar isi di sini memuat ada halaman berapa dan juga ada apa aja yang di dalam modul tersebut. Peta konsepnya yang pertama yaitu Garuda Pancasila, yang kedua simbol rantai, yang ketiga simbol bintang, yang keempat simbol kepala banteng, kelima simbol pohon beringin, dan yang terakhir yaitu simbol padi dan simbol kapas. Kita masuk di KD, KI, dan juga tujuan pembelajaran dengan tema 3 yaitu kegiatanku. Kompetensi inti di sini memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah dan di sekolah. Untuk kompetensi dasarnya, yaitu mengenal simbol sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. Yang ke-C, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini ada 6. Yang pertama, tujuan membaca, yaitu dengan membaca bacaan, anak didik diharapkan lebih lancar membaca daripada sebelumnya. Yang kedua, tujuan kosakata, siswa mampu lebih mahir dalam kosakata, khususnya berbicara yang lebih benar. Yang ketiga, tujuan struktur, yaitu siswa diharapkan bisa membangun atau menyusun kata dengan benar. Yang keempat, tujuan menulis, yaitu siswa diharapkan lancar dalam hal menulis. Yang kelima, tujuan pragmatik. Melalui penggunaan pendekatan pragmatik dalam pembelajaran keterampilan berbicara, para siswa akan mampu kembangkan potensi intelektual, sosial, dan emosional yang ada dalam dirinya. Yang terakhir yaitu tujuan apresiasi sastra. Apa sih tujuan apresiasi sastra yang kita akan mempelajarinya? Yaitu kemampuan siswa dalam membaca, memahami, dan menilai diasah agar lebih luas pengetahuannya. Tujuan ini nanti juga ada sangkut pautnya dalam materi yang akan kita bahas nantinya ya. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu materi membaca. Di sini saya menggunakan metode ulang ucap. Dengan petunjuk belajar yang pertama, guru membacakan sebuah bacaan kepada anak didik. Yang kedua, siswa menyimak saat guru membacakan bacaan. Yang ketiga, siswa membacakan bacaan yang sudah dibaca oleh guru. Langsung saja di sini saya menyajikan sebuah gambar, yaitu anak yang sedang upacara, dan di bawahnya ada sedikit bacaan yang nantinya akan saya bacakan dan juga siswa akan membacakan ulang bacaan tersebut. Untuk evaluasi materi membaca, di sini saya menyajikan 2 teks. Yang pertama yaitu teks Pancasila, yang kedua yaitu ada sebuah teks di dalam kolom yang nantinya juga siswa akan membacakan teks tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu materi kosakata. Dengan metode menjawab pertanyaan, petunjuk belajarnya yang pertama, guru akan membacakan bacaan teks. Yang kedua, siswa menjawab pertanyaan dari pertanyaan guru. Langsung saja kita ke materi. Di sini saya menyajikan sebuah gambar yang di dalamnya ada gambar bintang, rantai, padi dan kapas, kepala banteng, dan juga pohon beringin. Di bawahnya ada sebuah bacaan yang nantinya juga akan dibaca oleh siswa.
Selanjutnya, contoh evaluasi dari materi kosakata. Nah, ayo mengamati. Ada sebuah tabel, bukan tabel, tapi kolom ya. Kolom yang isinya adalah jawaban, yang bawahnya itu ada bacaan yang sebelumnya telah dibaca oleh siswa. Nah, bacaan itu saya akan memberikan pertanyaan, tetapi pertanyaannya di sini berupa titik-titik. Nah, siswa nantinya akan memilih jawaban tersebut yang sudah ada di kolom. Di bawahnya ada 2 gambar. Gambar yang pertama yaitu ada seorang yang sedang bersaliman, berpelukan. Yang kedua, gambar B, yaitu anak kecil yang sedang bertengkar, bermain tetapi bertengkar. Nah, nanti siswa akan menentukan nih, mana kebiasaan yang merupakan kebiasaan baik. Setelah itu, ini adalah evaluasinya. Seperti halaman yang sebelumnya, saya juga menyajikan sebuah gambar lambang burung Garuda. Di bawahnya ada bacaan bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Nah, di bawahnya untuk evaluasinya, pertanyaannya ada sebuah kolom. Kolomnya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. Kolomnya adalah isi dari jawaban pertanyaan di bawahnya. Tetapi di sini harus memilih mana yang tepat, satu-satu ya, bukan semuanya. Misalnya, bintang, ketuhanan yang maha, titik-titik, di atasnya ada kolom. Jawabannya kita pilih mana yang benar, yaitu Esa. Nah, itu adalah jawabannya. Setelah itu, siswa nanti akan disajikan 4 gambar yang berbeda. Yang pertama, A. Gambar atas yang A adalah ada warga yang sedang bersih-bersih selokan atau sedang bergotong royong membersihkan selokan. Yang ke B, itu adalah gambar tempat sampah. Oh, bukan tempat sampah ya, lebih tepatnya yaitu ada sebuah sampah yang dibuang secara sembarangan sehingga sampahnya terlihat menumpuk. Gambar yang bawah A, yaitu ada seorang teman yang sedang menolong temannya karena jatuh. Yang B, yaitu seorang anak kecil yang sedang berantem. Karena masalah apa nggak tahu ya. Karena pokoknya berantem. Nah, nanti siswa akan memilih gambar mana yang termasuk kebiasaan baik A ataukah B. Kita sekarang masuk di materi struktur. Kita menggunakan metode ulang ucap. Nah, untuk penggunaan pembelajarannya, yang pertama, guru memperlihatkan gambar dan membacakan bacaan. Yang kedua, siswa menyimak lalu mengulang bacaan yang diberikan guru. Langsung saja kita ke materi. Ini ada sebuah kolomnya kolom kecil-kecil. Nah, ada huruf tetapi hurufnya tidak langsung dijadikan satu. Hurufnya ini huruf 1/1 ya. Nantinya guru akan mengejrah 1/1 hurufnya. Contoh, I, N, I dibaca ini, diikuti oleh siswa didiknya. Untuk berlatih, gambar di bawahnya juga sama, tetapi di sini saya menggunakan 2 huruf ya, bukan 1 huruf. Di atasnya kan 1 huruf, nah ini 2 huruf. 2 juga bisa, 1 juga bisa. Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi menulis. Kita menggunakan metode menjawab pertanyaan. Petunjuk belajarnya yang pertama, guru membacakan bacaan kepada siswa. Yang kedua, siswa menyimak saat guru membaca. Yang ketiga, siswa menjawab pertanyaan kepada guru. Langsung saja, ini adalah materinya. Ya, saya akan menjelaskan. Di sini ada sebuah tabel dan di dalamnya ada sebuah bacaan. Nantinya guru membacakan bacaan tersebut.
Nah, di bawahnya ada pertanyaan. Nah, pertanyaan itu nantilah yang akan dijawab oleh siswa. Untuk evaluasinya sama seperti yang saya terangkan sebelumnya, yaitu ada sebuah tabel. Oh, bukan tabel ya. Lupa ini. Ada sebuah kolomnya di dalamnya itu juga ada sebuah bacaan. Nah, di bawahnya ada pertanyaan yang nantinya juga akan dijawab oleh siswa tersebut. Untuk materi pragmatik, kita menggunakan metode ulang ucap. Penggunaan belajarnya yang pertama, guru memberikan sebuah gambar, lalu guru akan mendeskripsikan gambar tersebut. Yang kedua, siswa mengikuti guru dengan cara berbicara ya. Materinya di sini saya menyajikan ada gambar dan juga ada bacaan. Nah, gambar itu nanti diperhatikan siswa dan bacaannya saya akan membacakan dan siswa juga akan mengikuti bacaan yang saya bacakan tersebut. Untuk evaluasinya, siswa akan membacakan bacaan yang ada di dalam modul, yaitu tentang penerapan sila-sila dalam Pancasila. Nah, materi yang terakhir yaitu materi apresiasi sastra. Dengan menggunakan metode lihat ucap, di sini nanti siswa akan saya sajikan gambar. Nah, gambar ini siswa akan menebak apa ya gambar tersebut, apa ya gambar yang ada di modul tersebut. Sebelumnya kan sudah saya terangkan nih, ini termasuk gambar apa, ini termasuk gambar apa, dan juga sudah saya kasih lihat, ini adalah gambar ini adalah gambar ini, begitu ya. Nah, untuk evaluasi apresiasi sastra, siswa di sini saya menyajikan sebuah kolomnya saya isi dengan isi bacaan Pancasila. Sebelahnya ada sebuah gambar. Gambarnya yang pertama, gambar rantai emas, kepala banteng, padi dan kapas, bintang, dan juga yang terakhir ada pohon beringin. Nanti siswa akan mencocokkan yang mana yang termasuk gambar sila yang pertama. Contoh, Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa itu adalah gambar dari bintang. Nah, itu nanti akan dicocokkan. Di bawahnya juga sama. Saya menyajikan seperti yang di atasnya, tetapi ini metodenya berbeda. Saya sajikan angka 1, 3, 5, 4, dan juga angka 2. Nah, di sebelahnya itu ada sila-sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya. Nah, saya juga memberikan contoh yang terakhir yaitu angka 2. Mana sih yang cocok untuk sila-sila Pancasila, sila yang kedua? Yang cocok yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita masuk di dalam RPP. RPP di sini ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan juga ada tujuan pembelajaran. Nah, di bawah tujuan pembelajaran tersebut ada kegiatan-kegiatan apa saja yang nantinya akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Itu adalah tujuan RPP ya. Yang pertama di sini ada kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan dengan deskripsi kegiatan apa saja. Ada 5 kegiatan dengan kurun waktu atau alokasi waktu minimal 10 menit. Yang kedua ada kegiatan inti, yaitu deskripsi kegiatan dengan alokasi waktu 150 menit. Untuk kegiatan penutupnya di sini alokasi waktunya itu ada 15 menit. Nah, tidak hanya kolom kegiatan, tetapi di sini saya menyajikan penilaian juga. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan, dan juga ada penilaian keterampilan.
di bawahnya ada catatan guru. Kita akan mencatat kalau misal ada catatannya. Yang pertama, masalah, ide baru, dan yang terakhir adalah momen spesial. Nah, itu tadi adalah modul yang sudah saya review. Jika ada salah tutur kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman.